Baik, terima kasih Daeng GG atas semua ilmunya. Ini tadi sudah saya catat poin-poinnya, tetapi saya yakin teman-teman juga sudah mencatat. Jadi nanti saya tidak akan memberikan resume apapun, ya. Jadi sesudah Kang Ali, kita akan buka sesi tanya jawab dengan cara open mic. Jadi siap-siap sekarang disiapkan pertanyaannya sebaik-baiknya untuk Daeng GG maupun untuk Kang Ali. Kang Ali, are you ready? Insya Allah, Umi. Ya, alhamdulillah. Baik, Kang Ali, time is yours, 30 menit dari sekarang. Baik, makasih banyak, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sugi, Dayang Gege, Bu Guru Umi. Saya lebih senang nyebutnya Bu Guru Umi. Bu Guru Umi ini hebat banget loh, teman-teman. Kayaknya banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah salah satu guru yang nulis cerpennya tuh keren banget. Umi 2 kali apa 3 kali Umi menang di Bobo Umi? Dan 2 kali. 2 kali ya. Dan saya ingat banget ceritanya Umi sampai sekarang. Artinya apa? Artinya eh, yang ditulis Umi itu eh, semua unsur dalam cerita anak yang ditulis Umi itu sudah betul-betul bulat. Karena emang sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Dan itu penting banget teman-teman. Baik, mengenai GLN ini, saya nyambung dengan GG aja kali ya. Kalau di penjurian itu ada ini teman-teman. Jadi di penjurian itu ada beberapa unsur, selain unsur penulis, unsur pendidik, unsur ilustrator, unsur eh, penulis, ilustrator, pendidik, sama dari tim sana ya, tim kementerian. Dan dari tahun 2007 sampai tahun 2023 sekarang itu jurinya selalu bergantian gitu kan. Jadi wajar makanya kayak trik dan GG itu menurut saya bisa dilakukan oleh teman-teman dengan catatan ya, dengan catatan kalau memang temanya pas. Tahun ini kebetulan saya tidak bisa gabung jadi juri karena ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi ada Mas Beni di sana. Kemudian ada eh, Bu Dewi, kemungkinan ya. Saya tidak tanya banyak hal sih, tidak terlalu tanya siapa aja jurinya, tapi sepertinya ada Bu Dewi, kemudian ada Mbak Mbak siapa itu? Makanya kemarin sempat ngobrol juga teman-teman. Jangan-jangan juri yang sekarang ini belum membaca penjenjangan secara saklek. Jangan-jangan ya. Tapi nanti kita lihat aja nanti seperti apa. Nanti kan Denge jadi FLB kan. Nanti bisa bisa melihatnya seperti apa gitu. Ada 4 kriteria teman-teman ketika kita akan ikut untuk GLN. Yang pertama adalah jadi penilaian untuk dewan juri ya. Pertama itu ada garis cerita, kemudian ilustrasi, kemudian bahasa, dan yang terakhir profesionalitas. Garis cerita ini mencakup semuanya teman-teman. Mencakup ide, penokohan, alur, plot, setting, opening, ending, eh, eh, semua yang terkait dengan cerita. Ini garis cerita. Dan poinnya itu semua di rata-rata sih. 51 sampai 100. Kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi itu walaupun cuma 1 poin saja, tapi itu nilainya besar banget. 51 sampai 100. Kemudian yang ketiga bahasa, yang keempat baru profesionalitas. Bahasa kenapa kemudian jadi poin sendiri? Karena dalam kita anak itu ada istilahnya pantangan, teman. Ada pantangan. Saya rasa tahun 2022 masih ada Daeng, masih ada teman-teman. Ketika cerita pembulian itu ada omongan yang kasar, kemudian ada visual yang visual yang brutal gitu. Itu ada. Dan ini
dimention banget sama teman-teman kementerian. Walaupun kita ngomongin pembulian, walaupun kita ngomongin tentang kekerasan, walaupun kita ngomongin tentang apa ya, hal-hal yang memang sangat-sangat sangat keras, kita tidak boleh yang namanya ada kalimat-kalimat yang menjurus kekerasan. Itu tentang kalimat ya. Belum visual. Visual juga sama. Tidak boleh ada visual misalnya nih anak melempar anjing gitu. Itu kemarin salah satu cerita yang bagus banget. Ceritanya bagus banget. Sayang produksi katanya, kemudian produksi ilustrasinya seperti itu gitu. Jadi itu akhirnya kita sisihkan. Ini penting banget ya dari sisi produksi kata ataupun produksi visual. Kemudian dari sisi ini, dari sisi nanti mungkin saya akan jelaskan sangat detail ya tentang apa sih pantangannya gitu kan, pantangan cerita anak. Tapi yang sangat juga pertama teman-teman ketahui juknisnya teman-teman. Ada salah satu penulis yang hebat banget ikut GLN hanya gara-gara tidak memenuhi syarat, tidak meletakkan materai di surat pernyataannya. Itu udah otomatis tuh nggak akan lolos. Kebayangkan nyeseknya kan? Hanya gara-gara materai saja. Karena itu memang sudah ada di juknis kan. Harus jumlah halamannya harus sekian, persyaratannya harus A, B, C, D, dan itu harus dipenuhi banget gitu. Nah itu nggak satu dua loh, hanya gara-gara materi saja gitu. Jadi juknis penting banget juknis. Bahkan teman-teman kalau teman-teman Paberland memang kita selalu anjurkan print, print, baca, kalau bisa di stabilo, kalau bisa dicoret-coret supaya tidak ada yang kelewat gitu. Itu dari mempelajari juknis saja. Kenapa juknis harus dipelajari? Karena ya tadi terkait picture book sangat-sangat detail, halaman per halaman itu dilihat gitu teman. Halaman per halamannya dilihat. Itu juknis. Kemudian yang yang kedua, kalau bisa sebelum ikut ya baca semua naskah yang sudah menang. Kan sekarang gampang banget ya karena semua online kan. Kita bisa buka Budi atau bisa buka Sibi, itu udah ada, oh bukan Sibi lah, Sibi belum masuk kayaknya. Di Budi itu udah banyak semua. Sudah memuat semua pemenang GLN dari 2017 sampai 2022. Kayaknya kalau 2000 kalaupun kemudian boleh disisihkan nggak apa-apa, nggak usah baca yang 2017 atau 2018, nggak usah baca nggak apa-apa. Tapi 2019 ke sini saya sarankan baca. Kenapa? Kalau untuk 2017 sama 2018 itu betul-betul eksperimen teman-teman. Eksperimen banget kan? Karena waktu itu saya mendampingi dari awal banget, yang tiba-tiba minta ada lomba, ada naskah dan sebagainya sambil tidak ada persiapan yang sangat matang gitu. Tapi itu pengalaman lah ya, pengalaman. Baru kemudian di 2019 sudah mulai jelas tuh, mulai terang. Apalagi sekarang, sangat-sangat detail dengan penjenjangan yang baru. Yang kedua, teman-teman, baca seluruh naskah pemenang supaya tidak nanti mengulang gitu kan, tidak mengulang ide. Kan sayang ya, kita sudah mencari ide, sudah menulis, ternyata ada di GLN sebelum-sebelumnya gitu. Yang ketiga, ini kayaknya sudah mutlak ya, tidak hanya di GLN saja, tapi di lomba manapun sebisa mungkin cari ide yang tidak biasa. Ide yang tidak biasa itu seperti apa gitu kan? Teman-teman bisa cari ide yang dari sesuatu yang tidak terlihat, misalnya terasa aneh,
tidak biasa gitu kan, yang buat anak penasaran misalnya, atau memutarbalikkan fakta itu kan bisa jadi ide ya. Kemudian bisa jadi sesuatu yang memang luar biasa, yang jauh dari yang tidak bisa dinalar juga bisa jadi ide yang unik seperti itu. Kemudian teman-teman juga yang tadi saya bilang harus memahami betul pantangan dalam cerita anak. Paling tidak apa ya? Paling tidak pantangan dalam cerita anak itu seperti apa ya? Seperti eh, tidak ada kata-kata kasar, tidak boleh ada kata-kata pembulian, tidak boleh rokok, dan bahkan pisau pun tidak boleh di visual kalau memang tidak diperlukan. Bahkan darah pun tidak boleh ada dalam visual kalau memang tidak diperlukan gitu, atau tidak ada manfaatnya, tidak relevan dengan ceritanya. Sampai ke sana pantangannya ya, pantangan cerita anak. Kemudian teman-teman juga harus paham dengan tentu ya ciri-ciri cerita anak, ciri-ciri cerita anak yang eh, apa yang memang diperuntukkan buat anak-anak, karena masih banyak juga naskah-naskah yang kemudian mungkin apa ya, mungkin naskahnya bagus banget, naskahnya bagus banget, cuma kemudian orang dewasanya terlalu ikut campur, jadi apa ya, menggurui lah ya istilahnya ya, istilah mudahnya gitu. Eh, Overthinking, teman-teman tidak usah overthinking ketika nulis cerita anak ya Daeng ya. Jangan overthinking, jadi betul-betul memang 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 anak-anak banget gitu, karena banyak teman-teman cerita-cerita cerita yang bagus banget, tapi kemudian overthinking. Akibatnya apa? Akibatnya ceritanya bukan buat anak-anak malah, tapi buat panduan orang tua akhirnya. Seperti itu. Kemudian masih banyak juga teman-teman yang belum paham peranan teks dan peranan visual dalam picture book ya terutama ya. Maksud saya begini, masih masih banyak teman-teman yang kemudian tidak lolos hanya gara-gara antara teks dan visual itu membeo. Contoh gini, contoh simpel ya, ngomongin tentang hujan misalnya. Hari ini hujan, digambarkan anak-anak ada anak main hujan di luar, main becek-becekan, dan kemudian teksnya tadi hari ini hujan gitu. Kan akan lebih seru kalau misalnya eh, dengan visual anak-anak main hujan, apa namanya, main genangan air, kemudian kalimatnya seru sekali main kubangan hujan misalnya ya. Itu simple banget teman-teman, tapi kemudian masih banyak melakukan itu gitu, melakukan pembeyohan. Makanya dalam picture book itu kan ada namanya storyboard ya, storyboard teks teks storyboard gitu kan. Jadi selain ada teks naskah, ada juga teks storyboard, supaya antara teks dan visualnya nanti tidak terjadi pembeyoan, tapi saling mendukung, saling membuat ceritanya itu menarik. Teman-teman coba nanti cari ya, ada salah satu cerita, saya agak lupa judulnya, mungkin entah tahun 2002, entah tahun 2001 ya, saya agak lupa. Judulnya tentang Gong Saya Mana, karya karya Mbak Dwi salah satu. Dia hanya ceritanya simpel banget teman-teman, simpel banget. Waktu itu memang ngomongin budaya ya, budaya. Ceritanya tentang ada seorang anak, dia tuh penari gong, yang nari itu loh, yang dari Kalimantan, yang nari di atas gong, ya kan? Nah, ketika nari, dia nyari-nyari gongnya di mana gitu. Itu doang. Cuma kan tidak kemudian sepanjang teks itu dijelasin rumahnya seperti apa, gongnya di mana, tidak sama sekali. Yang terkait sama setting, yang terkait sama
properti cukup diwakili dengan visual. Jadi betul-betul teksnya adalah bagaimana si tokoh utama ini betul-betul merasa kehilangan gongnya, sampai kemudian khawatir tidak bisa menari, sampai kemudian ketemulah gong itu. Itu contoh yang sering banget terjadi antara teks dan visual sama aja. Artinya gini, kalau teks sama visual sama aja, itu mah teks aja diambil sudah cukup gitu kan, jadi cerpen. Visualnya diambil juga udah cukup jadi cerita. Wordless istilahnya ya, buku tak ada sponsor. Buku tak berkalimat gitu kira-kira. Gitu teman-teman ya. Jadi perhatikan antara teks dan visualnya itu harus saling mendukung. Dan satu lagi, masih banyak teman yang ikut GLN itu teman-teman beneran asal ikut gitu kan, asal ikut. Kalau kayak DNGG saya rasa sudah ada tuh di kepalanya bahkan ketika GLN muncul pun sudah langsung berpikir kan, Daeng ya, saya akan nulis apa nih gitu kan. Nah ini enggak, jadi betul-betul mikirnya tuh last minute gitu, seminggu atau 2 minggu. Dan itu kerasa banget. Ah ini mah sinopsinya aja udah asal banget, idenya udah asal banget gitu. Itu betul, itu artinya memang dia tidak siap untuk menang kan gitu, tidak siap untuk menang. Beda kalau dari awal sudah siap menang. Artinya apa tadi? Sudah baca juknis, baca GLN, buku-buku GLN yang sudah ada, dan kemudian memproduksi ide yang berbeda dengan yang lainnya. Itu sih Mbak Sugi, Mbak Umi, Bu Guru, kalau menurut saya ya. Jadi hal-hal itu yang perlu teman-teman FLP kalau memang mau serius di bacaan anak harus perhatiin gitu. Dan salah satu kenapa saya kemudian yaudahlah saya fokus di Paberland ya, salah satunya karena saya memang mungkin di FLP memang bukan di sana concernnya ya, tapi nggak masalah karena memang kan setiap komunitas punya ciri khas kan, tidak bisa dipaksakan juga gitu kan, tidak bisa dipaksakan juga ketika kemudian FLP nih harus tahun depan harus memenangkan 50 orang gitu misalnya ya, kan nggak gitu juga gitu kan. Paberland juga sama, tidak mungkin ketika ada lomba novel yang berat, nggak mungkin juga kita berharap akan dapat banyak penulis yang dapat award di ajang itu gitu. Faktor lain, faktor ini ya, tapi ini boleh percaya boleh tidak mungkin ya. Faktor keberuntungan ini penting banget cara. Saya nggak tahu, mungkin Daeng punya ritualnya, saya nggak tahu ya. Nanti tanya aja ritualnya apa. Tapi selagi kita berusaha untuk maksimal, saya rasa itu bagian dari faktor keberuntungan yang bisa kita raih di ajang-ajang yang mungkin ke depan akan masih ada lagi ya. Mudah-mudahan, berdoa saja GLN ke depan masih ada lagi, CB masih ada lagi. Sehingga ini betul Lolo Mencari Gong ini menarik banget menurut saya, budayanya dapat tapi simple, anak-anaknya juga dapat gitu. Itu aja mungkin Umi dari saya. Akan sangat senang kalau lebih banyak tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.